Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang luar biasa, saya sangat berbangga sekaligus antusias. Kenapa bisa begitu? Karena di hadapan kita ada orang-orang yang luar biasa, betul ya? Yes. Betul, orang-orang yang sangat berkontribusi untuk umat tentunya. Dan insya Allah kita akan belajar banyak hal tentang hal yang sederhana tapi impactful terhadap kehidupan kita. Yeah. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Mas Rizky Irawan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sibuk apa nih Mas sekarang nih Mas? Sibuk jualan. Sibuk jualan. Beliau itu sebenarnya dewa-dewanya jualan ya ini nih. Mas Rizky Irawan. Mas Rizky Irawan ini adalah pencetus. Kalau Bapak Ibu sekalian di Syariahwood tahu, pencetus ada brand besar namanya PTR. Beliaulah orang dalang di balik itu. Betul ya Mas saya? PTR itu apa PTR? Ini pura-pura nih. Ya, PTR. Nah, beliau nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Kemudian di sebelah kiri Mas Rizky ada ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Saya kangen sekali nih, Pak. Iya. Pak Muhammad Makbul. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya. Iya. Semangatnya menggelegar. Iya. Beliau adalah pemilik nih dari Pekanbaru pasti tidak asing dengan nama Matan House. Beliau adalah pemilik dari Matan House. Betul ya Pak ya? Dulu saya miliki memang, tapi sekarang kan sudah saya jual. Oh. Artinya sudah tidak milik saya lagi. Artinya memang tapi brandnya memang punya saya. Membangunnya itu kan juga luar biasa Pak. Iya, Nah, betul. salah satunya adalah Pak Makbul. Nah, sekarang sibuk masih properti Pak Makbul berarti ya? Betul, masih properti kemarin di Bandung, namun saat ini sepertinya properti aset liability harus saya ganti dengan properti aset karena ya liability sekarang sesuai dengan kondisi yang ada di luaran agak repot. Ditambah lagi, aduh. Apa itu, Pak? Pakai utang. Itu yang nggak boleh, itu nggak boleh itu. Iya. Sementara ini kita nggak ngomong utang nih, Pak. Ya, enggak. Kita ngobrol yang biasa-biasa saja nih. Ngomong tentang pertumbuhan, Pak. Betul. Ya. Baik. Kemudian di sebelahnya Pak Makbul ada Mas Riki. Nah, Mas Riki ini pengusaha dan juga lawyer juga. Nah, lawyernya biasanya mohon izin nih, Mas. Ya. Mohon maaf untuk lawyer-lawyer yang lain. Ini tidak judgement ya. Biasanya lawyer itu kan berdiri di dua kaki. Begitu ya, Mas ya? Iya. Betul nggak sih, Mas? Kalau saya gitu. Satu kaki ya. Tapi Mas Riki ini adalah lawyer syariah, bahasanya begitu ya. Lawyer syariah yang memang beliau tegak lurus, benar-benar setia. Masya Allah. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan jasa hukum, nah Mas Riki ini adalah lawyer yang tepat. Tapi gitu ya. bukan hanya waktu bermasalah saja. Oh gitu? Sebaiknya sebelum ada masalah, dalam proses, Ya. dan kalau ada masalah. Oh, jadi Masya maksudnya Allah. saya ingin membenarkan dulu. Ya, baik. Jadi terkait jasa lawyer itu Ya. bukan hanya sebatas ketika terjadi problem, tapi justru prepare agar preventif belum ada masalah. Antisipasinya. Karena kalau sudah ada masalah bayarannya lebih besar. Oh, begitu, Pak. Ketimbang dari awal. Makanya dari awal pakai jasa kita. Masya Allah. Ini baru lawyer yang menyebutkan kisi-kisi baru di podcast ini ya Pak. Jadi intinya sebelum bermasalah semakin besar sudah dikonsultasikan terlebih dahulu. Begitu ya Pak Riki? Masya Allah. Alhamdulillah ada Pak Riki, kemudian ada Pak Makbul mohon izin, dan ada Mas Rizky Irawan. Ya. Nah, tiga-tiganya alhamdulillah ada orang-orang hebat semua dan alhamdulillah pernah bergabung, pernah belajar di Syariahwood yang sekarang dipimpin oleh Pak Syamsul Al-Wahibi. Yeah. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana pengalaman dari Pak Riki, Pak Makbul, Mas Rizky. Bapak Ibu warga MMC, warga Syariahwood, mungkin ada yang bertanya, PTR itu apa? PTR itu pengusaha tanpa riba. Nah, ini brand ini sangat-sangat familiar di sekitar tahun berapa itu ya Mas ya? 2012 sampai 2016. 2012 sampai 2016. Cikal bakal ya. Ini ternyata ya pencetusnya ada di sebelah saya. Nah, dia Mas Rizky Irawan. Masya Allah, luar biasa. Gimana itu Mas dulu? Tercetus ada kata-kata, ada tagline luar biasa, pengusaha tanpa riba. Monggo, Mas. Ini seru banget nih, karena dulu kita belajar bisnis, banyak orang yang belum familiar dengan riba. Sementara leasing makin banyak. Terus kemudian, pokoknya pihak-pihak ketiga nih makin banyak lembaga keuangan. Nah, dari situ kita belajar. Belajarnya tuh unik. Ketika belajar, bisnis kalau mau growing, jangan pakai riba. Wah, jangan pakai hal-hal yang haram. Waktu itu kan
sesuatu hal yang seperti itu masih apa ya? Masih sangat tabu. Nah, kita mikir, ini yang tahu riba ini kan sedikit banget. Betul. Nah, saya belajar sama Ustaz Samsul itu mulai dari sekitar tahun 2000, resminya ya. Tahun 2010-an lah. Jadi tim beliau juga atau bagaimana itu Mas? Atau lebih tepatnya bagaimana? Pokoknya Ustaz Samsul butuh bantuan apa, saya siap. Karena waktu itu saya waktu itu masih unyu-unyu sekali ya, masih sangat muda sekali. Sama Sekarang masih. Sekarang lebih unyu lagi sebetulnya. Cubi gitu. Jadi umur saya ini ke belakang. Oh gitu ya. Nah, jadi waktu itu pertemuannya ini anaknya Ustaz Samsul yang paling besar belajar digital marketing waktu Mas itu. Jundu ya berarti ya? Mas Jundi itu tahun 2010-an. Nah, pada saat itu ini belajar apa aja di sini? Wah, tiba-tiba datang, belajar apa ini? Kita jelaskan. Nah, setelah itu ini siapa nih? Agak-agak unik juga nih. Ternyata ini yang namanya Pak Samsul Arifin. Nah, karena saya baru dengar kabar-kabar tentang beliau itu kan lewat orang lain, tetapi akhirnya baru bertemu min qadarillah, bukan saya yang datengin, tapi beliau datang ke tempat saya. Dulu kita punya lembaga bisnis dan juga lembaga pelatihan ya, tentang digital marketing. 2010 kita udah ngajarin digital marketing. Nah, kemudian dari situ saya lama-lama tertarik belajar sama beliau. Nih orang kecil-kecil lucu juga ya. Maaf ya Ustaz, Saat kalau butuh somasi hubungi saya. Lengkap nih. Gemesin juga gitu, gemesinnya. Jadi beliau sempat minta bantuan ke kita kan waktu itu, bikin digital marketing mulai dari mana? Mulai dari bikin website. Nah, terus kemudian pas website itu jadi, dicek. Ini orang yang bikin websitenya nggak dari hati ini. Tahu dari mana gitu? Sementara kan saya udah dari punya hati. tim kan, tim saya ternyata, bro, lu bener bikinnya nggak dari hati? Iya, gua kemarin ada masalah. Kayak cenayang nih, tahu aja nih beliau. True ya, bener-bener ya. Nah, akhirnya mulai belajar 2010, 2011, 2012 masih belajar dan sambil jadi timnya waktu itu. Karena saya pengen bagaimana caranya belajarnya saya ini nggak seminggu sekali, nggak seminggu 2 kali. Apalagi beliau belajarnya bayar 200 juta waktu itu, belajarnya 2 minggu sekali. Belajar 2 minggu sekali. Ini shortcut nih berarti. Shortcut, saya bilang, Ustaz, saya siap bantuin antum, saya siap jadi tim antum. Gimana caranya antum ilmunya makin dahsyat. Nah, ternyata waktu itu Twitter lagi naik, terus kemudian YouTube baru mulai banyak dikenal orang. Saya pikir, ini orang seunik beliau, ilmunya dahsyat, mantap, ngomonginnya udah ngomongin riba. Kita berpikir, kita ajuin campaign program waktu itu di sebuah acara ya, bukan acara ya, rapat kerja tim beliau. Kita ajukan saran, Ustaz, biar dakwah antum makin keren, kita ajukan nama, kita bikin campaign pengusaha tanpa riba, tanpa panjang lebar. Siap, kita jalanin. Wah, dari situ nggak pakai lama, 2 minggu kemudian kita bikin event. Eventnya waktu itu pertama kali di Majelis Azikra. Di Azikra. Dari situ ternyata yang datang banyak. Orang tuh setelah datang keluar tersentak. Wah, selama ini bisnis kita nggak berkembang atau kalaupun berkembangnya semu. Karena salah satu dengan riba. Nah, dari situ saya oke lah. Kayaknya memang nggak salah guru nih. Nah, udah jalan terus. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ternyata ada cerita unik di balik PTR tadi ya. Baik, kita akan kulik-kulik lagi nanti Mas Rizky. Nah, kita ke Pak Makbul ini. Nah, ceritanya dulu gimana nih Pak Makbul? Mungkin dari pertama perkenalan, saya sih sempat dengar Pak. Tapi kita teman-teman yang lain, warga dan masyarakat tanpa riba, MMC dan Syariat ingin dengar juga nih Pak. Baik. Tafadhol Pak Makbul. Ya, waktu itu 2010 ya, saya itu dalam proses hijrah ini. Masya Allah. Awalnya bisnisnya properti menggunakan bank konvensional. Jadi saya masih ada utang riba pada waktu itu. Kemudian kalut dan ingin jual itu perusahaan. Nah, salah seorang teman saya yaitu Ustadz Fatih Karim, malah menganjurkan kepada untuk konsultasi dengan Ustadz Samsul. Oke, saya kontak beliau. Nah, ketika saya kontak, beliau malah jualan. Sorry bang. Beliau salesman. Iya. Akhirnya karena jago jualan, saya akhirnya ikut program beliau. Setelah ikut, saya cari ini mana nih orang, saya bilang kan. Saya ketemu ini yang gendut, wah
ternyata Erik Sitop. Salah orang. Terus yang botak-botak, Jula Wijaya. Bukan juga. Baik. Terus selesai sholat Jumat, teman saya kasih tahu, itu dia Ustaz. Ya, kecil. Waktu itu saya pengusaha besar, mohon maaf. Pak Samsul, sekali lagi Pak Samsul. Ya, Butuh. Masih beliau saya bisa oke. Ya, saya waktu itu kesannya kan ya biasa riba kan terkesan wah sombong belagu lah. Kayak yang semuanya punya kita. Baik. Jadi ngelihat orang kecil-kecil belagu. Tapi saya tertarik ketika ikut program dia. Waktu beliau ngisi siangnya setelah sholat Jumat kan beliau tuh materi beliau, saya ikut dengar. Kalian terus dia mengatakan, Anda semua belajar pada orang yang tepat. I am the best in the world. Saya langsung bengong. Wah, ini orang guru gue nih. Dari situ saya ada getaran gitu ya, getar. Karena apa? Ya, pede banget. Insya Allah. Saya ketemu sama saya itu biasanya takut orang gitu loh. Karena kita kan biasa posisi di atas gitu. Levelnya Tapi pengusaha. pas ini jagoan banget nih. Dari gitu akhirnya saya yakin dan saya terus ikut beliau. Masya Allah. Kemudian saya sempat menjadi fasilitator juga ya di waktu itu masih MTR, belum MTR ya? MTR. Nah, tahun 2020 karena orang tua saya sudah sudah uzur gitu ya. Kemudian saya juga harus dan mama juga ada berpesan ke saya supaya jangan terbang-terbang lagi. Oh, baik. Ya, alhamdulillah saya bisa mengantarkan mereka berdua sampai akhir hayatnya lah gitu. Maksud saya bisa menemani lah gitu. Baik. Sebagai teman ketika mereka berdua sakaratul maut. Itu alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya buka lagi usaha di propertinya di Bandung. Namun saat ini sepertinya dunia properti sudah tidak menarik lagi buat saya gitu. Saya ingin jadi pengajarnya aja deh. Jadi mau ngajar bisnis properti, bagaimana properti yang benar. Dari beberapa pengalaman saya yang sudah ada, jadi properti benar yang akan saya kembangkan. Pertama tentunya berasal dari mindset karena pengusaha properti itu yang katanya syariah gitu ya. Itu sudah merasa paling benar padahal hanya unsur di jual belinya doang gitu. Di awal saja. Iya, di akadnya doang itu yang syariah gitu. Paling sementara di ini namanya? Produknya bagaimana deliverynya, produknya sendiri kadang-kadang jalan kecil, taman nggak dipikirin gitu ya. Pohon nggak ada. Jadi babat lingkungan. Padahal kan kalau kita menjaga lingkungan itu adalah perintah Allah juga tuh. Nah, syariah itu harus menyeluruh. Karena kalau sebagai sebagian lucu ya, gitu ya. Sebagai seorang yang aku syariah tapi dia sebagian diambil, sebagian tidak. Itu kata Allah, yaitu ulaika humul kafiruna haqqan katanya dia. Ya makanya harus menyeluruh. Jadi kafah. Nah, itu sekarang saya bikin buku juga ya sekarang buku cara benar membangun bisnis properti. Maksudnya apa? Seorang developer tadi itu harus punya pertama mindset ya, kemudian kesiapan mental dia, kesiapan finansial dia juga. Karena kalau dia tidak siap mental, ini bisnis properti ini tantangannya luar biasa. Itu loh. Kemudian kalau dia tidak siap finansial, juga dia akan kerepotan. Karena bisnis properti ini puasanya panjang. Betul. Apalagi bisnis properti yang saat ini yang tidak menarik apa? Property liability gitu. Itu property liability itu tidak menarik. Gitu. Apa yang liability? Bikin rumah. Gitu. Nah, properti apa yang menarik? Properti aset. Apa aset itu? Yang bisa ngasilin cuan. Masya Allah, ilmu lagi nih. Yang bisa menghasilkan income. Nah, ini dia properti. Jadi saat ini pengusaha properti, Anda kalau ada yang pengusaha properti, janganlah berpikir untuk bikin kawasan, proyek-proyek perumahan lagi. Sudah nggak waktunya. Bikin sesuatu yang bisa ngasilin duit buat Anda. Buat pembeli Anda, buat bayar Anda. Real cash. Iya, itu semua saya dapatkan dari Samsul Arif. Masya Allah, luar biasa. Iya. Baik, ini menuju ke Mas Riki nih. Nih, gelarnya panjang sekali nih. Kabarnya sekarang S3 ya, berarti ya? Lagi proses. Lagi proses. Kita doakan segera jadi dokter hukum. Dokter hukum yang amanah dan profesional. Masya Allah. Iya, baik. Mas Riki, dulu kabarnya juga sempat ngajar putranya Ustaz Samsul ya? Iya, gitu ya? Nah, gimana itu? Alhamdulillah, sebelum cerita itu sebenarnya Mas ya. Jadi sebelum itu saya kuliah S1 Hukum di Pekanbaru Riau. Oke, baik. Di tahun 2010-2011 saya juga sempat
menjadi panitia sekaligus peserta. Namanya UTHB, Umat Terbaik Hidup Berkah. Acara di Pekanbaru. Baru. Waktu itu fasilitatornya itu yang rekrut saya itu namanya Bang Erik Haryadi Sitepu. Masya Allah. Pak Erik. Itu Bang Erik. Pak Erik. Ini kadermu ini kan, adikmu ini kan Bang. Ya, jadi saya juga sempat ikut di UTHB beberapa kali karena panitia juga. Kenapa saya jadi panitia? Karena kalau tidak saya mesti bayar. Karena kan untuk jadi peserta UTHB itu kan cukup mahal lah. Apalagi waktu masa itu. Konon katanya mahal. Tahun 2010. Waktu itu saya masih kuliah di semester 4. Kenapa saya bilang itu mahal? Karena konon waktu itu dia penghasilan kan nggak ada kan gitu ya. Kalau nggak salah dulu ikut 3 jutaan. 3.750.000 itu tahun 2010. Zaman itu. Jadi caranya supaya saya bisa ikut, saya jadi panitia. Jalan ninjanya panitia. Iya, panitia. Dalam dia saya ikut beberapa kali sampai saya juga mengundang ayah saya, ibu saya, nenek saya, adik-adik saya gitu. Kenapa saya panitia? Dan bukan hanya itu, ada program selanjutnya namanya HBHB. Hidup Berkah, Hidup Berlimpah. Waktu itu di Sumatera Barat. Gitu juga acaranya, supaya tidak bayar duit. Jadi saya jadi panitia sekaligus peserta. Itu acaranya tidak di Pekanbaru, acaranya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah itu. Jadi ibaratnya sanad keilmuan itu dapat. Nah, setelah itu saya merantau ke Jakarta dan itu dikomunikasikanlah antara Bang Erik dengan Pak Samsul. Nah, beberapa kali saya datang ke rumah Pak Samsul yang di Cibinong kalau nggak salah dia, dan saya ketemu sama Jundi. Beberapa kali ya ngajarilah di bidang yang saya bisa gitu. Nah, alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah S1 selesai hukum, S2 selesai hukum, setelah itu lagi proses S3 dan profesi sekarang jadi lawyer. Dan doakan lawyer yang benar. Amin. Lawyer benar itu apa? Lawyer benar itu seperti yang Mas tadi sampaikan. Tidak berdiri di dua kaki. Dalam artian bukan kaki kita ini. Kalau kita membela kepada klien, fokus pembelaan terhadap hak-hak klien. Jangan sampai kita memanfaatkan keadaan, ngambil keuntungan dari pihak-pihak yang mestinya kita tidak mesti dapat begitu. Dan harus sesuai dengan jalur yang profesional tadi gitu. Nah, ini banyak yang dipahami pengacara juga begitu. Sebenarnya bukan profesi pengacaranya. Buktinya dokter juga banyak juga yang mesum kan gitu ya. Jadi kan bukan dokternya kan gitu ya. Guru juga ada juga yang mesum gitu ya. Tapi begitu juga Kiai pengacara juga ada kiai. Ada juga kiai gitu. Iya. Ya, seperti contohnya Walid gitu ya. Aliran sesatnya gitu ya. Tapi oknum begitu ya, Pak ya. Begitu juga lawyer. Lawyer itu adalah profesi yang memang ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Dan mudah-mudahan saya sudah memantapkan diri dan tentunya melayakkan diri karena saya seorang muslim, insya Allah yang amanah. Itu yang kita buat tagline-nya, lawyer benar. Wah, lawyer. Kalau cara Bapak, benar. Kalau Bapak ini properti benar, kalau saya lawyer benar. Masya Allah. Jualan benar. Gitu, Pak. Saya jadi orang yang benar. Ini sebenarnya di studio kita ini banyak juga nih bapak-bapak di pengusaha-pengusaha semuanya nih yang alhamdulillah ya, sehat semua ya Pak ya. Nah, ini alhamdulillah tadi yang saya sebutkan orangnya hebat-hebat semua. Betul nggak ini orang-orang hebat semuanya? Ada lawyer yang benar, kemudian ada properti yang benar, kemudian ada orang yang benar. Nonton yang benar. Nonton yang benar ya. Baik. Nah, ini ada satu benang merah nih Pak Rizky ya, teman-teman semuanya. Ada satu benang merah bahwasanya bersanad pada berguru belajar kira-kira begitu ya. Belajar kepada guru kita bersama yaitu Ustaz Samsul Arifin. Nah, yang mau saya tanyakan begini. Kan masing-masing kan punya pengalaman pribadi masing-masing ya. Kira-kira nih Mas Rizky nanti boleh, Pak Mabul boleh atau Mas Ricky juga boleh. Menurut orang-orang yang luar biasa ini, sosok Pak Samsul seperti apa sih? Monggo silakan, siapa dulu boleh atau saling ini boleh nih. Yang senior kelihatan begitu. Yang senior dulu. Nih. Monggo. Silakan. Saya alhamdulillah kenal Pak Samsul itu bukan hanya sebagai guru ya, bukan sebagai murid, tapi lebih dekat lagi, yaitu jatuhnya ke saudara karena alhamdulillah diundang ke rumahnya, kita bisa dekat gitu. Nah, kemudian anak saya juga dekat dengan anaknya beliau itu Habib dengan Asad ya. Baik. Ya, jadi
sudah seperti keluarga lah kita. Ya. Nah, beliau memang orangnya sangat ini ya berpegang teguh kepada pendiriannya. Itu yang saya tahu. Bahwa dan memang pendirian itu sama dengan kita bahwa ini adalah sesuatu yang benar yang berdasarkan dari yang benar yaitu Al-Qur'an gitu. Nah, itu yang saya support di situ. Itu yang beliau yang saya tahu. Kemudian beliau itu juga sangat berani ya gitu ya. Kadang-kadang beraninya suka kadang-kadang kebablasan gitu. Maksud saya gini, gitu ya? Orang-orang yang lain kadang-kadang nggak dikasih tahu gitu loh. Gitu. Tahu-tahu udah jebret. Contohnya Pak, contohnya Pak. Yang waktu itu ada di mana ya di Jogja, bukan yang di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor itu ada seorang debt collector datang gitu loh. Kita lagi ada acara itu di IPB, Botani Pak, Square, ya? Di IPB ya? Iya, Botani Square. Saya ingat Pak itu, Iya. Pak. Tahu-tahu beliau udah marah-marah aja. Sama debt collector. Iya, sama debt collector. Saya langsung samperin beliau, Ustadz, Pak Samsul jangan ini, kita nanti bisa berantakan acara kita. Iya. Ya itu yang saya tahu. Jadi beliau kadang-kadang nggak mikir-mikir gitu. Karena apa? Berdiri, nggak mau tahu Pak Mambuli ini kan salah katanya. Ya, ini beliau memegang yang salah ya disalahin, yang benar dipertahankan ya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar dia terapkan karena mengaku orang yang beriman tadi kan. Jadi Ali Imran ayat 104 ya gitu yaitu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang saya kenal beliau berdiri pada sesuatu yang jelas gitu ya, tidak ada lagi abu-abunya. Itu. Kemudian ada satu lagi yang paling spesial beliau ini ya dermawan lah gitu ya. Istilahnya bukan bagi-bagi duit gitu ya, bukan. Gimana, tapi Pak? beliau itu royal gitu ya. Kadang-kadang nggak mikir gitu. Itu ya. Royal berbaginya itu luar biasa yang saya lihat. Itu aja yang saya kenal dari beliau untuk saat ini tentang Pak Samsul Arifin. Ya. Tentang amar ma'ruf. Nah, tentu kalau ilmu ya sama tahu lah ya. Antum semua ya tentang ilmu ya Banyak jelas. sekali, Pak, ya, luas Semua sekali. pengusaha-pengusaha yang saya kenal rata-rata ya sanadnya ujung-ujungnya Samsul Arifin. Masya Allah. Tadi Mas Rizky, Pak Makbul itu ada dua yang di-highlight. Nah, kira-kira Mas Rizky apa nih? Ya, jadi tadi saya sepakat sama Pak Makbul ya. Ternyata pengusaha-pengusaha Muslim yang soleh-soleh, yang pejuang-pejuang, bisnisnya benar, keluarganya benar, dakwahnya benar. Ternyata sanad keilmuannya itu kok ke satu guru semua nih, gitu. Dan saya waktu itu merasa sangat beruntung sekali belajar sama Ustaz Samsul ketika usianya masih muda sekali, masih kepala duaan dan ternyata masih jomblo Mas? Jomblo, masih jomblo, sempat masih jomblo. Ya, jadi sebelum jatuh ke lubang yang terperosok gitu ya, alhamdulillah saya nggak pernah di urusan bisnis ya, nggak pernah tuh namanya bisnis pakai riba gitu. Terus kemudian sudah mengenal akad-akad yang syar'i itu seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang berbisnis, nah mungkin saya dalam urusan bisnis ya, ini nggak ada bisnis yang tanda kutip nakal gitu, nakal ya. Kalau terkait dengan partner bisnis, nah itu yang dulu saya belum hatam ilmunya dari beliau adalah bagaimana mencari partner bisnis yang tepat. Nah ternyata saya pernah dapat partner bisnis yang ternyata banyak partnershipnya banyak yang salah lah gitu. Akad-akad yang secara partner masih belum tepat. Jadi saya menghimbau pada teman-teman semua nih, ini kalau kita punya guru, belajarnya jangan separuh-separuh. Tuntas gitu. Saya waktu itu belajarnya terakhir kali saya belajar tuh sampai dengan 2014. Nah, 2010-an sampai dengan 2014. Setelah itu saya bilang sama Ustaz Samsul, Ustaz, saya izin mau mengimplementasikan ilmu. Nah, saya pikir ternyata salah. Yang benar itu berguru tetap berguru. Implementasi ilmu ya implementasi ilmu gitu. Dan saya baru kemarin tahun lalu mampir lagi ke sini lebih sering. Saya bilang, Ustaz, saya murid antum yang hilang nih. Angkat saya tetap jadi murid antum lagi dan agar tidak terperosok lagi. Tidak terperosok lagi karena apa? Memang guru itu nggak ada ikatannya sampai dengan besok, nggak ada. Sampai dengan kita mati. Nah, jadi nasihat-nasihat beliau yang amat sangat unik, banyak. Kalau marahin orang tuh marahin.
Marahinnya karena sayang. Jadi hal yang saya ingat itu, kalau dulu kan masih ini ya, masih baper, anak muda. Gimana? Ini orang tua gua bukan marah-marahin gua. Ternyata rasa sayangnya beliau itu. Gitu. Pernah nggak Mas digituin? Apa tuh Mas? Sering lah saya. Boleh. Sering lah. Iya. Salah satunya ketika saya sudah tidak berguru lagi sama beliau 2014. Oke. 2017 saya banyak jualan ya. Alhamdulillah sebetulnya saya katakan di luar ilmu yang saya miliki, salah satu sanad marketing saya adalah ke beliau. Jadi beliau itu adalah orang yang berjasa untuk saya. Gimana caranya berstrategi marketing, gimana caranya jadi the best sales. Betul kata Pak Makul. Ini orang belaku nih. I'm the best in the world. Kan, wah, gue adalah apa? Saya yang terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia. Ini orang belagu banget sih. Nah akhirnya saya bilang sama diri saya, yowes lah, dia kecap nomor 1, gue kecap nomor 2 gitu. Dan alhamdulillah ternyata di urusan properti, saya jualan properti, saya jualan buku, saya jualan yang lain gitu ya. Dan ternyata memang kepercayaan diri itu adalah bagian dari doa, bagian dari meminta pertolongan kepada Allah, terus belajar dan banyak hal yang selama ini saya alami. Ternyata orang yang harus saya datangi untuk prestasi saya dalam dunia bisnis ya. 2015, 16, 17, 18, 19 saya pernah menjadi tim dan secara personal penjualannya cukup bagus ya untuk banyak hal termasuk properti dan lain-lain itu. Ya itu wasilahnya beliau. Jadi kalau ada platform kemarketingan ya dulu beliau itu sangat ngajarin. Kalau sekarang beliau ini Ustadz, belajar ilmu marketing gimana? Udah, sama murid-murid saya aja lah. Begitu sekarang beliau. Betul. Ustadz, saya mau belajar bisnis gimana? Udah, sama murid-murid saya. Termasuk ke Pak Makbul. Jadi Ustadz Samsul ini sekarang sudah jadi ya gurunya para pebisnis syar'i gitu. Nah, gurunya para guru. Gurunya para guru pebisnis syar'i gitu. Jadi memang pesan saya itu tadi. Belajar tuh jangan setengah-setengah, nggak ada kata berakhir. Nah, nanti yang ada seperti saya. Jadi saya pernah merasakan itu tadi lock dalam partnership ya, saya sampai ada masalah hukum dan lain sebagainya macamnya, dan alhamdulillah urusan hukum itu saya dibantu sama Bang Riki Fatamazaya nih. Jadi kalau lawyer yang lain itu nakut-nakutin. Mas, ini saya punya masalah. Wah, gitu ya? Nanti masalahnya begini loh, nanti bisa begini loh. Tambah gedein. Kan saya makin takut, makin jiper. Bukan masalah biayanya. Tapi ketika ketemu sama Bang Riki, gitu ya Bang ya? Gitu ya Bang? Insya Allah Bang. Semua masalah ada jalan keluar. Ini lawyer Ustadz ini. Udahlah. Saya kalau pakai lawyer, pakai beliau aja lah. Ini bukan lagi promosi beliau ya. Terima kasih Bang. Fee marketing. Aman di belakang. Iya. Jadi kalau kita tadi punya guru, pesan saya berikutnya adalah kalau kita punya circle, jangan keluar dari circle. Masya Allah. Iya. Karena ini saling support. Kalau ada yang merasa mungkin, dia guru kita, dia bintangnya. Percaya, Bu, Pak ya, Bapak dan Ibu yang dengerin di rumah. Kalau ada kita punya guru bintang, kita itu yang akan jadi bintang-bintang berikutnya. Masya Allah. Nah, kita ini ya ikut nerang-nerangin juga. Gitu. Pokoknya wes lah udah. Guyup-guyup lagi lah. Circle-nya kita jadi jos lagi lah. Alhamdulillah. Saya merinding nih dengarnya. Merinding luar biasa. Ya, kita ngajak teman-teman semuanya untuk tadi ya. Jadi memang kadang-kadang kan kita kadang-kadang pingin, ya udah saya mau ini, tapi tadi jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti. Tidak ada namanya mantan guru, nggak ada. Ya. Masya Allah. Boleh turun gunung, sesekali naik gunung lagi. Wah. Tengokin gunung, turun gunung lagi. Siap. Tengokin lagi gitu. Cari berkahnya gitu Mas Rizky. Wiro Sableng juga begitu gitu. Iya betul ya Pak. Iya, begitu dia nuntut lagi apa? Oke. Ke Gunung Sinto Gendeng. Wah. Gunung Gede. Gimana nih Pak? Ini udah direkomendasikan langsung nih, bener nih, udah direkomendasikan ini. Terima kasih sebelumnya Kang Rizky. I'm the best marketer in the world. Kesan-pesan tentang I'm the best marketer. Kan belum ada kan? Boleh. Gimana pesan-pesan nih kita ngobrol tentang sosok beliau ya? Kalau saya sih sebenarnya
semua sudah diambil oleh Pak Makbul. Dan juga diambil oleh Kang Rizky. Jadi terakhir itu sebenarnya tinggal penutup kan sebenarnya. Kalau saya itu melihat Pak Samsul ini menyederhanakan bahasa yang rumit. Jadi kelebihan beliau itu yang saya lihat di antara yang disampaikan oleh Pak Makbul, Kang Rizky itu adalah penyederhanaan bahasa. Simple. Ada bahasa-bahasa yang menjelimet, bahasa-bahasa ekonomi, bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa sosial, kemasyarakatan, bahasa politik. Tapi kalau beliau yang memaparkan, itu seolah-olah itu mudah. Semua kalangan bisa memahami gitu. Jadi kan itu adalah salah satu kelebihan yang tidak semua orang miliki. Itu bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana mimik mukanya, itu bagaimana feel-nya menyampaikan, itu kan tidak bisa dibuat-buat sebenarnya. Nah itu yang harus dipahami, itu adalah kelebihan beliau. Dan kami yang tanda kutip muda-muda ini, murid-muridnya ini ya harus belajar di sana. Itu yang pertama. Selanjutnya, sebenarnya selain dari yang disampaikan juga itu, ini penguatan dan penegasan sebenarnya. Beliau itu ketika yakin terhadap satu hal, beliau itu memang pegang benar gitu. Jadi udah disederhanakan, setelah itu dipegang benar nih apa yang sudah beliau yakini, dan sebenarnya harus seperti itu kan gitu. Karakter seorang muslim itu kan harus ketika dia sudah yakin terhadap satu hal, dia harus benar-benar kokoh untuk megangnya. Nah itu yang saya lihat dari beliau gitu. Nah mudah-mudahan itu juga bisa kita contoh gitu, termasuk saya, termasuk kita semua yang ada di podcast ini dapat mencontoh yang baik dan positif tadi. Tujuannya apa? Yuk ya kita kembali kan untungnya ke kita gitu. Jadi kesan dan pesan saya itu ya pertama kesan saya demikian, yang kedua pesannya ya belajar gitu. Kalau mau jadi orang benar, belajar kepada yang benar. Kalau mau berhasil, belajar kepada orang yang berhasil. Nah, mudah-mudahan ya, Ustadz Samsul Arifin memiliki kualifikasi itu. Masya Allah. Insya Allah. Masya